Ini air tawar dari sini set ke sana ya. Ini warnanya beda tuh dari sini ke sana. Sampai ke pinggiran ini nih. Iya. Kalau dilihat di atas memang hijau ya. Benar. Arab sekarang udah menghijau guys, ya. Mau komen apa kalian kalau Arab udah menghijau gini, Boy? Hah? Mau komen siap-siap, kita tebal iman kita, Iya. ibadah kita perbanyak. Sini, sini. Nah ini indah banget Pak. Lihat tuh, Masya Allah ya. Kota Jeddah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini saya sama Jaini Abuy lagi ada di mana, Boy? Merah, di Laut Merah. Laut Merah atau Red Sea ya. Nah, di Laut Merah inilah tempat ditenggelamkannya Firaun dan bala tentaranya. Firaun dan bala tentaranya. Selain kita ngebahas tentang sejarahnya Laut Merah, juga ada Hal unik kan? hal unik dan menarik yang perlu kita bahas, Boy, Benar. yaitu tidak menyatunya antara air tawar dan Air asin. air asin. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar lama semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah, guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Itu tempatnya sebelah mana sih, Boy? Di depan sana kan? Nah lagi kita sekitar 20 meteran lagi. Iya, jadi ada air tawar keluar dari dalam tanah menuju ke tengah laut, dan airnya itu nggak menyatu ya, Warnanya juga, warna dari airnya juga nggak berubah kan? nggak berubah. Dan selain itu ada juga biasanya itu ikan banyak, ada itu ikan asin, tapi lebih banyak nyari makan di air yang tawar. Mungkin lebih ini kali, Boy, lebih banyak Lebih hangat, makanan. nutrisi juga. Iya, cuacanya hari ini lumayan nih. Memang cuaca di pinggir laut tuh bukan dingin, Boy, tapi lembab. Aduh, lembab. iya, panasnya luar biasa. Kita kalau jalan-jalan di pinggir pantai Laut Merah itu terasa bukan berada di Arab. Tuh, dengerin suara burung ya. Di sini burung aman berkicau. Itu burung jalak. Ini bunga apa kira-kira, Boy? Bisa ini nama Ini bunganya bagus ya. biasanya di dalam ada tawonnya. Iya, 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 iya. Nah, untuk punya taman hijau seperti ini di sini tuh butuh biaya yang luar biasa. Kalau biasa sangat besar. Iya, karena harus disiram tiap hari. Nah, ya di sana kan ada tangki yang Iya, iya. Nah, itu airnya tuh ya baru datang. Sehari itu bisa lebih dari 5 tangki, Boy, ya. Nah, disinilah kelihatan. air tawar dan air laut itu tidak menyatu ya. Lihat warnanya sama teman-teman semua. Jadi ada beberapa lokasi sebenarnya kan, tapi Iya. yang paling besar di sini. Aduh, sayangnya udah nggak terlalu Tuh, besar. keluar lagi tuh. Sedikit. Iya. Tuh, Tapi untuk ikan-ikannya ini air tawar dari sini set ke sana ya. Ini warnanya beda tuh dari sini ke sana. Sampai ke pinggiran ini nih. sana. Iya. Tuh, Masya Allah, dan ikannya kok ada ikan. Indosiar Itu kan gede, ikan bayat. Nyamberin ikan kecil. yang kecil-kecilnya. Ini kalau di mata kamera memang ikan nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini dari sini ke sana air tawar, dan yang di sekelilingnya lihat ya. Warnanya beda. Warnanya beda. Dan tidak berbau kan ini. Iya. Nah, Boy, Ya kan? kalau ditenggelamkannya Firaun dan bala tentaranya itu berada di seberang Laut Merah ini ke sana ya, yang membatasi antara
Saudi Arabia dan Mesir. Mesir. Iya. Jadi Laut Merah ini banyak menyimpan sejarah tentang Islam. Selain ini juga Laut Merah terkenal akan keindahannya kan. Keindahannya. Salah satu laut yang di bawahnya itu sangat indah. Iya. Bersih lagi ya. Sih. Nah, ini pemandangannya. Kalau siang sepi, ini kalau sore hari, wow. Jadi Laut Merah ini menjadi saksi bisu terjadinya mujizat Nabi Musa saat membelah lautan ya. Waktu dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Waktu Nabi Musa mau nyebrang menyelamatkan Kaumnya. kaum Israel ya, Iya, kaum Bani Israel. Bani Israel, dan dikejar sama Firaun ya. Dan disitulah terjadinya mujizat terbelahnya Laut Merah. Kamu tahu nggak, Boy, kenapa laut ini dinamain Laut Merah? Ini sih ada beberapa versi ya. Ada beberapa yang versi menyebutkan ya. Karena tadinya itu reed. Reed itu sendiri adalah salah satu nama dari alang-alang kan. Alang-alang. Bahasa Inggrisnya reed, Iya. bukan red ya. Tapi orang salah menyebutkan jadi red. Jadi reed ya. Sebenarnya reed bukan red ya. Bukan. Iya, kalau red itu kan R-E-D. Kalau reed kan double E. Double E, Ya. ya. Iya. Dan ada juga versi yang menyebutkan karena ada terpantulnya sinar matahari ke alang-alang itu sendiri jadi agak merah warnanya. Kalau alang-alang itu apa sih, Boy? Kalau di saya sih tumbuhan, tapi kalau di sini nggak Iya. kenapa orang. Iya. Iya, saya baca sejarahnya, memang Laut Merah ini banyak, bukan termasuk laut besar ya, Boy ya? Bukan, ini Laut Merah sebenarnya cuma 300 km kan untuk luasnya. Iya, jadi Laut Merah itu bukan laut lepas seperti laut Samudra Hindia. Bukan. Iya, sebenarnya renang aja dari sini ke Mesir itu bisa kalau nggak ada ikan hiu ya. Iya. Tapi kalau di Jeddah sendiri lebih dekat ke daerah Eritrea dan Iya. juga Sudan. Kalau yang dekat dengan Mesir kan daerah Baba atau Yambo. Yanbu. Buluj, Iya. di sana lebih dekat. Jadi seberang lautan ini benua Afrika, guys. Ya, Iya. kan Mesri. Ya, orang Arab tuh manggilnya Mesri. Kalau orang Indonesia Mesir, kalau orang Amerika atau bahasa Inggris Egypt. Egypt. Ini ke sana benua Afrika. Dan ikannya Masya Allah tuh ya di pinggir-pinggir. Tapi kalau lensa wide tuh susah, guys, ngelihatnya. Harus bisa zoom. Iya. Dan jalur paling sempit di Laut Merah ini ada dua. Di mana? Selain di Mesir, di daerah itu ada juga di Babul Mandib, Yaman. Yaman. Ya, itu sangat sempit. Kalau di sini sekitar 300 km, kalau di sana mungkin hanya 100 km kan. Iya ya, kalau kita pikir secara logika, wih, Nabi Musa bisa membelah lautan. Kalau dipikir secara logika kayaknya tidak mungkin ya. Kalau dipikir secara logika, tapi karena ini mukjizat dari Allah, kun fayakun, tidak ada yang mustahil. Bayangin aja ini lautan segini luasnya dibelah dan bisa nyebrang. Dan setelah Firaun itu ada di tengah, laut itu kembali menyatu. Tapi yang paling aneh saya ini, Boy. Ini antara air tawar dan air asin ya, itu enggak menyatu. Memang sudah ada dalam Al-Quran kan. Dan bahkan di negara kalau nggak salah itu di Atlantik, di sana terdapat bertemunya sungai dan laut. Iya, Masya Allah. Dan memang sudah ada di dalam Al-Quran bahwa air asin dan air itu nggak bahkan bertemu. Ngomong-ngomong ada telepon dulu tuh. Diangkat Telepon siapa ya? istri nih kayaknya. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dan bisa city tour ya ke Laut Merah ini. Karena Laut Merah ini banyak menyimpan sekali sejarah tentang Islam. Orang sini tuh pikniknya hanya ke sini, guys, ke laut, restoran, dan Belanja mall. belanja mall ya.
Makanya buat teman-teman yang hidup di Indonesia itu harus banyak bersyukur. Kita wisata itu banyak tempat. Mau ke laut, Laut paling indah sedunia. iya indah. Ke gunung, gunungnya hijau. Banyak. Iya. Di sini wisata gunungnya itu bukan wisata senang-senang, tapi wisatanya wisata religi di Religi. sini. Kita ke gunung Sur Sur dan Nor. Nur Rahmah. Iya. Dan saya doakan nanti mudah-mudahan Kang Arman bisa juga ke Gunung Tursina yang di Mesir, Kang. Iya, benar-benar. Saya memang pengen banget ke Mesir, Jordan, Palestina. Palestina. Pengen lihat seperti apa sih gitu ya. Kalau bisa juga ke Lebanon, Kang. Lebanon. Di Lebanon juga terdapat banyak sejarah, dan bahkan di sana terdapat salah satu kota tertua di dunia yang ada sekitar 9.000 sebelum Masehi, Kang. Dan Lebanon itu mayoritas di sana itu non muslim. Ya, Tapi kalau di Suriah 100% muslim. Muslim. Iya. Lebanon itu sebenarnya negaranya susah loh, Boy. Hah? Banyak Eropa. Iya, jadi duitnya itu nggak berlaku di negara sendiri. Nah, karena negara konflik. Iya. Konflik. Tapi kalau untuk mencari apa memperbaiki keturunan, Nah, lari ke Lebanon. paling cantik. Iya. Untuk wilayah Arab, cowok dan ceweknya itu Ganteng-ganteng dan cantik. ganteng dan cantik. Dan Suriah juga, tapi kalau Suriah itu lebih tertutup karena mayoritas muslim, Lebih terjaga. lebih terjaga. Nah, banyak juga teman-teman yang komen ya, khususnya ini untuk di Jawa Barat nih, Ya. di Purwakarta, Boy. Nah, ya. Di Purwakarta tuh kan banyak patung Hmm. dan banyak yang dirobohkan. Tapi di sini itu patung malah jadi hiasan. Iya, Iya, salah satunya ini di depan kita nih. Dan yang ini tidak dibelah, Kang. Kalau yang di Torik Madinah itu Ini dibelah mah- kudanya. Ini mah pure Ori. ini, sama ya bentuknya. Tuh, kepalanya, kakinya, sampai ke ekor-ekornya. Tuh, Kira-kira ini air asin nggak, Kang? bukan, ini air tawar. Dan ini kebersihannya udah benar-benar dijaga ini. Karena apa? Banyak orang yang cuci tangan ya. Tangan dan kesini nyebrang, Tuh. nyemplung. Jadi buat teman-teman, jadi di Arab aja ada patung ya, patung kuda. Dan nggak ada yang ngegugat ini. Nggak. Bahkan patung mata satu juga ada di sini, Boy. Iya Oh nggak? iya, di Jadi- dekat Masjid Hani. Iya. Saya itu berbicara bukan katanya, tapi Fakta. berdasarkan fakta. Tuh. Kalau dalam ajaran agama Islam, patung itu memang nggak boleh, Boy. Iya benar. Tapi kenapa ini patung di sini berdiri kokoh tanpa ada yang robohin? Di Purwakarta, wow, patung pada dirobohin tuh. Biar durasinya tidak terlalu panjang, ntar kita lanjut melihat keindahan Jembatan ini, Kang. di atas jembatan ya. Sebenarnya nggak indah-indah banget sih, cuman mungkin karena kita jarang melihat hijau-hijau ya. Benar. Dan ini panasnya mantap jiwa, Boy. Jangan lupa di subscribe. Nah, sekarang kita udah nyampe di atas jembatan. Jembatan ini khusus jogging track ya. Mobil nggak bisa masuk ke sini, bisa roboh ini. Kalau jalan-jalan di pinggir pantai, Boy, kalau dilihat di atas memang hijau ya. Benar. Arab sekarang udah menghijau, guys, ya. Mau komen apa kalian kalau Arab udah menghijau gini, Boy? Hah? Mau komen siap-siap, kita tebal iman kita, Iya. ibadah kita perbanyak. Sini, sini. Nah, ini indah banget, Kang. Lihat tuh, Masya Allah ya. Kota Jeddah. Untuk para TKI yang sering jalan-jalan ke sini tuh kebanyakan TKI ilegal, Bu. Boy. Liburan. Apalagi
para TKW yang jalan-jalan ke atas ini. Lihat ini lampu merah di sini tuh. Nggak ada motor satupun ya? Hah? Jarang banget Iya. lah. Memang di Arab tuh serba salah, boy. Kenapa? Banyak gedung tinggi, akhir zaman. Iya. Tanaman hijau, akhir zaman juga. Ya memang sih kalau dilihat dari fakta memang berlomba-lomba, seakan-akan berlomba-lomba. Oh jelas itu udah fakta. Tapi di sini lagi macet kan, Ya, calon gedung tertingginya. iya macet, mangkrak. Di Arab itu memang udah fakta ya, sesuai dengan hadis sahih. Kalau misalkan di Arab berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit, itu pertanda akhir zaman. Ah, boy, Iya. lihat semuanya di sini banyak gedung-gedung pencakar langit, termasuk juga di mana coba? Depan dan juga di depan. Bukan, di Masjidil Haram. Oh ya, yang paling utama. Nah, Masjidil Haram dulu Rasulullah berkata, kalau misalkan di Mekah gunung-gunung udah mulai pada bolong, terus Ka'bah tertutup sama bayangan. Terlalu berisik guys, berisik nih, ada mobil. Kalau Ka'bah udah tertutup sama bayangan gedung pencakar langit, itu kan kalau misalkan ada matahari itu bayangannya nutup ini, nutup Ka'bah. Nah itu udah pertanda akhir zaman, dan itu udah nampak di sekitaran Masjidil Haram. Jadi kita bukan berbicara katanya, silahkan kalian ikutin aja vlog saya ya dari awal sampai akhir. Di Mekah itu dikelilingi sama gedung-gedung pencakar langit, Pertama perhotelan kan. perhotelan, Dan alasannya membangun gedung yang tinggi salah satunya karena lahan sempit. lahan sempit. Tapi kan sesuai dengan hadis dong, Iya. benar nggak? Sekarang gunung kan banyak yang bolong. Buat apa? Terowongan. Terowongan. Di Mekah itu hampir semua gunung bolong, boy. Iya nggak? Jadi di Arab maju kena menurut kena. Padahal kan kalau hijau gini indah ya. Dulu mana ada Arab menghijau gini ya. Ini kayak pohon apukat kan. Iya. Halo brother. Jadi bukan assalamualaikum lagi, astagfirullahaladzim. Sudah modern di Arab. Banyak gedung-gedung pencakar langit juga di sini. Bahkan sekarang Qatar udah siap-siap, boy. Nah, Qatar, Kuwait, iya. Semuanya tuh hampir semua. Kita kapan-kapan ke gedung calon tertinggi, maksud saya ke gedung tertinggi kan, Di yang di sana. Oh, Burj Kingdom, ya. Iya. Bangunannya mangkrak karena kemarin ada kasus ya. Mudah-mudahan selesai. Cepat selesai. Ya segitu aja dulu untuk video jalan-jalan saya di pinggir pantai bersama Denny Abuy. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu situasi tempat ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah ya. Tentunya bukan sebelah sini tapi sebelah sana. Yang jelas di Laut Merah ya, boy. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya Amin. dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Jangan lupa mampir ke channelnya Jaini Abuy, tapi di dislike aja guys ya. Di blog. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.